ya pada saat pemasangan WiFi. Di sana teman-teman tidak bisa melakukan settingan pada one configuration. Sedangkan mau dikatakan bahwa teman-teman di sini paham untuk melakukan settingan, tetapi tidak bisa melakukan settingan karena di sana di disable ya, untuk settingan ini di disable dan tidak bisa disetting. Nah, disinilah teman-teman tidak dapat memaksimalkan kinerja WiFi teman-teman. Untuk itu dengan menggunakan user dan password yang saya berikan ini, tujuannya untuk membantu teman-teman untuk bisa dapat melakukan settingan ya, settingan sebebas-bebasnya gitu. Oke, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis Gudangnya Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membobol router WiFi ya. Bagaimana cara kita masuk pada sistem settingan router WiFi yang ada di rumah teman-teman. Dan saya ingatkan bagi teman-teman sekalian untuk tidak menggunakan cara ini untuk melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain atau melakukan tindakan kejahatan. Dikarenakan ketika kita melakukan tindakan kejahatan itu akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Oke, langsung saja bagaimana cara kita membobol WiFi-nya ya. Bagaimana cara kita masuk pada sistem router WiFi-nya. Dikarenakan ketika kita masuk pada sistem router WiFi ya, di sana banyak hal yang dapat kita lakukan ya. Banyak hal yang dapat kita lakukan baik dengan cara melakukan perubahan pada password WiFi yang kita gunakan maupun pada settingan-settingan untuk yang sifatnya untuk mempercepat ya, mempercepat konektivitasnya ya, atau membuat stabil ya, membuat jaringan WiFi-nya menjadi jauh lebih stabil. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara untuk melakukan bagaimana cara untuk masuk ya atau membobol router WiFi-nya dengan tidak menggunakan user login. Sekali lagi dengan tidak menggunakan user login yang diberikan pada saat pemasangan di awal ya. Dikarenakan pada saat kita pasang WiFi di sana kita diberikan user login ya dengan tujuan untuk masuk ke dalam sistem router WiFi. Kemudian kita bisa membuat WiFi, menambahkan WiFi ataupun memblok ya, memblok list device atau perangkat yang terhubung ke WiFi kita. Nah, apabila kita tidak mengetahui user account-nya ya untuk login pada WiFi tersebut, bagaimana cara kita bisa masuk pada sistem router WiFi-nya? Nah, itulah di sini fungsinya saya membuat tutorial ini adalah dengan membantu teman-teman yang sudah tidak bisa masuk ya pada sistem routernya dengan menggunakan user account dikarenakan teman-teman melupakan password ya, mungkin melupakan password loginnya. Nah, apabila teman-teman melupakan password loginnya dan tidak bisa masuk pada sistem router WiFi-nya, teman-teman bisa menggunakan cara yang saya berikan ini. Langkah yang pertama adalah teman-teman bisa siapkan dulu laptop atau komputer, bahkan bisa menggunakan telepon ya atau smartphone ya untuk bisa mengakses atau mengikuti cara-cara ini. Bagi yang menggunakan smartphone, silakan dibuka terlebih dahulu aplikasi browsernya ya, yaitu aplikasi Chrome ataupun aplikasi browser lainnya. Dan selanjutnya teman-teman harus mengetahui alamat IP ya, alamat IP perangkat yang teman-teman gunakan gitu. Nah, di sini saya tunjukkan untuk alamat IP-nya ya. Nah, ini bagi yang menggunakan komputer ya, silakan klik kanan pada WiFi yang terhubung ya. Pada WiFi yang terhubung, kemudian teman-teman pilih status ya, status. Ya, di sini teman-teman tinggal lihat dengan cara klik detail ya, detail. Di sini akan ditemukan ya, akan ditemukan untuk alamat IP WiFi-nya ya. WiFi routernya adalah 192.168.101. Nah, ini adalah alamat IP router WiFi teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman menggunakan smartphone, silakan masuk pada menu settingan, kemudian diklik ya, diklik pada WiFi-nya. Kemudian di sana untuk ditampilkan selengkapnya, nanti di sana ya akan ditunjukkan untuk IP default gateway-nya gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui alamat IP ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman masuk pada browser ya. Buka aplikasi browser, kemudian ketikkan alamatnya yang tadi ya. Dikarenakan alamat IP WiFi saya yaitu 192.168.100 ya, .1 ya. Kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter, maka kita akan bertemu dengan halaman login. Di sini kita diharuskan untuk
memasukkan username dan passwordnya untuk bisa mengakses settingan-settingan yang ada di dalamnya ya. Untuk ini, nah bagi teman-teman mereka yang kesulitan masuk dikarenakan tidak mengetahui password dan usernya, akan saya beri user dan password, di mana teman-teman bisa masuk dengan menggunakan user dan password yang saya berikan ini, di mana saja ya, di perangkat apapun ataupun di provider apapun ya, bisa teman-teman gunakan ala user dan password yang saya berikan. Nanti saya akan berikan, saya tunjukkan dulu sebentar apa perbedaan user ini ya. Nah, di sini untuk user yang saya gunakan ini ya, untuk bisa mengakses ya semua settingan di sini ya. Apabila teman-teman masuk pada sistem router dengan menggunakan user yang diberikan oleh teknisi ya pada saat pemasangan WiFi, di sana teman-teman tidak bisa melakukan settingan pada one configuration. Sedangkan mau dikatakan bahwa teman-teman di sini paham untuk melakukan settingan, tetapi tidak bisa melakukan settingan karena di sana di disable ya, untuk settingan ini di disable dan tidak bisa disetting. Nah, disinilah teman-teman tidak dapat memaksimalkan kinerja WiFi teman-teman. Untuk itu dengan menggunakan user dan password yang saya berikan ini, tujuannya untuk membantu teman-teman untuk bisa dapat melakukan settingan ya, settingan sebebas-bebasnya gitu. Nah, di sini adalah settingan WiFi-nya ada di sini ya. Oke, di sini adalah settingan WiFi-nya. Nah, di sini untuk passwordnya bisa teman-teman rubah di sini ya. Nah, untuk settingan-settingan yang ada di sini ya, yang ada di sini akan saya jelaskan satu persatu fungsinya dan cara settingnya seperti apa. Kemudian di sini security-nya ya, security ini untuk blacklist IP-nya gitu. Dikarenakan teman-teman ingin blacklist IP perangkat tersebut, maka teman-teman silakan masukkan alamat IP-nya di sini. Namun ada juga teknik yang lain dalam blacklist, yaitu teman-teman bisa memblacklist MAC ya, MAC IP perangkat tersebut dengan cara memasukkan alamat MAC perangkat tersebut di sini. Nah, bisa juga diganti jadi whitelist. Nah, whitelist adalah perangkat-perangkat yang diizinkan. Sebaliknya dengan blacklist adalah perangkat-perangkat yang tidak diizinkan. Nah, cara settingnya gimana nanti saya akan jelaskan secara sedetailnya ya. Silakan bagi teman-teman yang nantinya mengikuti tutorial ini dan memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, akan saya jawab dan akan saya pandu. Oke, lanjut tentang bagaimana cara kita masuk pada router WiFi kita tanpa menggunakan user account yang diberikan oleh teknisi ya, atau diberikan oleh provider pada saat pemasangan WiFi. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ya, bisa masuk pada router WiFi-nya tanpa menggunakan user account tersebut ya. Sebentar saya cari. Untuk usernya teman-teman bisa gunakan nah, ini usernya ya. Untuk usernya teman-teman gunakan ini ya. Saya hapus saja biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini bisa teman-teman masuk pada sistem router WiFi dengan menggunakan user ini. Dan ini berlaku di perangkat apapun atau provider apapun ya, dikarenakan user ini hanya digunakan oleh para teknisi saja. Kemudian passwordnya adalah terbalik ya, terbalik dari usernya. Untuk passwordnya terbalik dari usernya seperti ini ya. Nah, tujuannya kenapa teman-teman harus mengetahui ini? Tujuannya adalah teman-teman dapat melakukan settingan-settingan ya untuk memaksimalkan atau agar WiFi-nya bisa jauh lebih stabil ya pada saat teman-teman gunakan. Dan sekali lagi jangan teman-teman gunakan user ini untuk masuk pada perangkat orang lain yang bukan milik teman-teman ya. Karena itu
tergolong bahwa teman-teman telah melakukan kejahatan. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa gunakan ini hanya untuk tujuan yang positif ya. Untuk masuk pada halaman settingan dengan dapat melakukan settingan secara bebas ya, tanpa terbatas ya, untuk menambah atau meningkatkan performa kerja WiFi teman-teman. Oke, untuk bagaimana cara melakukan settingan pada WiFi teman-teman di rumah ya untuk menjaga kestabilannya akan saya tunjukkan pada video tutorial selanjutnya ya, untuk menjaga durasi videonya. Untuk tutorial settingannya akan saya tunjukkan pada video berikutnya. Oke, untuk masuk pada halaman router WiFi tanpa menggunakan user account yang diberikan, saya rasa sudah cukup sampai sini. Bagi yang belum mengerti, silahkan tinggalkan komentarnya pada kolom komentarnya. Akan saya jawab dan akan saya pandu. Salam hormat dari saya, sampai jumpa.